tunggal, udah kebiasaan sendiri, udah berteman dengan kesepian. Jadi aku selalu ngerasa kayak yaudahlah semuanya gue hadapin sendiri aja. Bisa kok. Iya, gitu. bisa kok, ditahan-tahanin dikit, nangis dikit nggak apa-apa. Besok waras lagi gitu kan. Hey kawan, apa kabar? Kembali lagi bersama Nira dan Moti. Kesepian kalian, obrolin aja. Halo Sobat Nadir, balik lagi ke Nadir Podcast bersama gue Rira. Di podcast ini kita akan mendengarkan pengalaman kesepian, lowest point, dan cara mereka melewatinya. Nah, hari ini aku sudah bersama dengan Tangga Nada. Wow, itu adalah lawakan. Makasih, hai. Halo Kak. Itu adalah lawakan dari aku kecil ya sampai Yes. sekarang ya. Ternyata sehati ya, ternyata teman-teman you Iya. sama I ada ini Tangga ya. nada cinta. Aduh. Gimana Kak kabarnya? Mau yang jujur apa enggak? Jujur dong. Baik. Sedang sibuk aja tapi baik. Puji Tuhan lagi baik-baik saja. Sehat, agak batuk dikit. Iya, nggak apa-apa. Cuaca panas. Betul. Ini cuaca juga lagi Bener, kurang emang ya. bener-bener gini banget. Ntar mendung, ntar panas. Iya, tiba-tiba pilek, tiba-tiba radang tenggorokan. Udah siap nih ngobrol. Udah, Benar. bener. Oke. Kayak dua cegil lagi bertemu. Parah ya. Ya Allah maafin aku ya Allah. Minta maaf dulu. Jadi apa nih kesibukannya akhir-akhir ini? Akhir-akhir ini pasti semua yang nonton nggak tahu kalau aku yang seperti ini adalah Yes. guru. Nyangka nggak kalian? Iya kan? Si cegil ini guru gitu kan? Iya. Tapi mungkin ada Sobat Nadir nih yang belum tahu siapa sih guru kita ini. Boleh dong perkenalin dulu. Ya, sebelumnya nama aku Angelica Nada. Itu singkatnya, karena nama aku sebenarnya panjang banget. Tapi boleh dipanggil Nada aja. Aku sekarang lagi sibuk jadi guru, padahal itu sebenarnya bukan passion aku. Ya namanya juga mencari uang ya. Yes. Dan ya tadinya aku adalah seorang penulis. Aku nulis skrip film dan segala macam. Aku aslinya lahir di Jogja. Aku kuliahnya di Denpasar, Bali. Tapi sekarang aku tinggalnya di Tangsel. Jauh semua tuh. Iya, Udah lompat. beda kota. Beda pulau. Beda pulau. Ya ampun. Ya, Gimana tadi? Bukan passion. bukan. Jadi passionnya apa awalnya? Passion aku nulis. nulis. Aku nulis. Dari kecil itu ya kalau kita kan anak kecil pasti kayak kamu cita-citanya jadi apa? Jadi Jadi apa? dokter. Dulu pengen jadi dokter. Tapi aku tapi- takut darah sama takut suntikan. Gimana mau jadi dokter gitu kan? Itu cuma alibi. Iya. Biar ada cita-cita. Biar ada cita-cita aja kalau ditanyain gitu. Terus habis itu sempat berubah mau jadi penyanyi. Karena ibu aku penyanyi. Wes, Tapi suara aku jelek. tante turunin dong gitu ya. Kayak nggak bisa gitu, pitch controlnya nggak ada gitu kan. Terus kayak ya udah, akhirnya aku menemukan sejak SMP aku menemukan hobi gue nulis, pinter bohong, pandai mengarang cerita. Berimajinasi. Iya, Ngarang. pandai menyusun kata-kata Betul. maksudnya. Terus saya ya udahlah, sejak SMP tuh ya udah aku pengen jadi penulis. Nggak pernah berubah tuh cita-cita, selalu pengen jadi penulis sampai akhirnya waktu aku mau kuliah juga aku cari jurusan yang sesuai gitu kan. Terus sempat akhirnya kemarin dapat rezeki untuk menjadi penulis. Tapi habis itu ya namanya penulis itu kan nggak yang bener-bener mulu-mulu dapat Betul. terus ya, karena kan kalau aku nulisnya juga by project segala macem. Ya udah deh, waktu itu sempat marketing dulu di sekolah yang sebelumnya. Terus akhirnya ada, nanti kita cerita kenapa. Akhirnya aku pindah ke sekolah yang sekarang, ditawarin untuk jadi guru. Ya udah. Jadi sekarang Anda semua sedang melihat calon wali kelas 3. Wali kelas Mantap, bukan? 3 SD. Katanya lahir di Jogja, Lahir di tapi Jogja. kuliah di Di Bali. Bali. Ya, Berarti merantau ya, Bun? merantau. Gimana tuh, Bun? Aku- Perasaannya, Bun? Wah, itu benar-benar. Jadi aku tuh lahir gede di Jogja. Mm-mm. Lahir gede di Jogja sampai SMA aku juga di Jogja. Terus sempat dapat tantangan dari ibu aku. Kamu mau di sini-sini terus? Mau jadi gini-gini aja gitu kan. Lalu Terus kayak
iya juga ya gitu kan, dari SD sampai SMA temen gue itu lagi gitu kan. Yaudahlah yuk rantau gitu kan. Dan emang aku tuh emang dari dulu selalu, aku sama ibu aku selalu jatuh cinta sama Bali. Jadi kayak ya udah yuk mau ke Bali, ya udah ayo mau ke Bali. Karena kebetulan juga aku pengennya sastra Inggris. Jadi kayak ya udahlah cocok banget lah di Bali sekalian gitu kan. Dulu anak orang selalu mikirnya kayak sekalian latihan conversation katanya gitu. Iya, di Bali langsung kan. Di Kuta sama bule katanya gitu. Ini banget stereotipikal banget, tapi emang betul. Akhirnya ya udah jadi ya udah deh, akhirnya ke Bali lah aku waktu itu. Awalnya aku daftar SBMPTN ke Udayana. Ya. Dan itu bener-bener nggak nyangka, kagetnya keterima. Tapi ada satu dan lain hal. Kenapa? Itu dari si pihak si kampusnya meminta ya gitulah. Adalah ya. Oh, oke. Tahu lah. Ya, I know. Gimana caranya kamu bisa masuk gitu lah. Gitu-gitulah pokoknya. Dan akhirnya di situ aku wah, gimana nih? Down lah. Itu down tuh udah mulai down di situ tuh. Udah mau menggapai cita-cita. Kenapa? Mau menggapai cita-cita ya nggak jadi gitu kan. Sempet kayak ya udahlah nggak usah kuliah kali ya, kerja sampai aja gitu ya. Lulus SMA kerja bisa lah gitu kan. Bisa lah gue kerja aja gitu. Cuman kebetulan background keluarga aku semua ada lah pendidikan sarjana, gitu ya kan. Jadi kayak janganlah masa iya gitu, sayang kalau nggak dilanjutin gini. Ya udah akhirnya ya udah tetap ngoyo, tetap udah terlanjur malu. Masa iya gue balik lagi ke Jogja gitu kan. Kayak ya udahlah gue cari deh kampus gitu. Akhirnya aku menemukan kampusku yang aku cintai itu. Alma materku itu. Ya udah akhirnya aku kuliah sastra Inggris di Bali gitu. Tapi sama mama atau berdua sendiri ya berarti? Aku berdua sama ibu aku. Ibu aku itu karena aku anak tunggal. Ibu aku tuh nggak mau ngelepasin anaknya. Itu orangnya di situ. Dia nggak mau. Ya di satu sisi juga aku tuh anaknya manja juga sih. Ya namanya kan kalau kata orang kan anak tunggal lalalala gitu kan. Butuh manja banget gitu kan. Sebenarnya waktu itu sempat yang ya udahlah tinggalin aja, aku bisa kok ngekos sendiri kayak gitu. Tapi ternyata kalau dipikir-pikir kayak nggak bisa deh gue. Kalau nggak ada emak gue yang nyuci piring gue siapa ya gitu. Baju gue banyak nih. Kayaknya berantakan di kamar gue gitu. Jadi ya udah akhirnya aku merantau ke Bali sama ibuku berdua. Tapi pada saat bukan gak terima ya, keterima tapi ternyata ada halangan, perasaannya gimana Kak? Itu lemes sih, bener-bener aduh nggak tahu deh, kayak ya itu tadi makanya akhirnya udah nggak usah kuliah aja, mau nyerah aja gitu loh. Karena ya namanya udah pilihan kita kan. Itu akhirnya dari situ aku belajar, oh gue nggak boleh nih ekspektasi sama apapun. Karena ketika gue naruh ekspektasinya ketinggian, jatuhnya sakit. Kecewa. Sakit banget, iya. Kecewa sama hal yang harusnya nggak dikecewain kan. Kayak padahal sebenarnya ya lah nggak perlu ke kampus itu juga lu bisa gitu loh. Sama aja kok hasilnya. Iya sama aja kok. Betul. Jadi kayak oh ya udahlah. Pas aku kuliah awal-awalnya juga aku sempat, karena kan beda banget nih sistem. Kalau di kampus aku itu sistemnya dulu bener-bener yang satu kelas sekian orang kayak kita sekolah biasa gitu loh. Kalau kampus-kampus yang lain kan rata-rata kan kayak KRS-an ya, yang sesuai kelasnya kamu nanti sama teman-temannya kelasnya itu yang kayak gitu. Jadi kayak waktu itu aku kok kampus aku kayak gini, kayak downgrade banget gue. Aku sempet yang kayak gitu kan. Tapi untungnya teman-teman aku juga yang di situ nggak apa-apa, emang kayak gini kok kampusnya gini. Dan puji Tuhannya di situ aku malah aku nemuin hal-hal ternyata beneran nih bidang aku di sini, nilai aku bagus sesuai. Iya, jadi kayak ya udah sih, apalah itu kampus itu gitu kan, ya udah gitu. Udah cegil banget. Maaf ya, parah. Gak apa-apa. Habit. It's okay. Habit. Gitu. Jadi ya udah bener-bener sedih, tapi ya udah, that moment will pass. Aku kayak ngerasa ya udah, yang penting dijalanin aja. Toh ujung-ujungnya tetap lulus kok dengan IPK yang puji Tuhannya bagus. Setelah kita minum dulu ya. Boleh. Iya aku juga deh. Kenapa haus banget ya? Latah. Panas Bu, di luar memang kebetulan lagi panas. Jadi ya haus. Takut ngompol. Enggak. Pakai Pampers kan tadi. Ini bukan Pampers. Bukan ya. Ya ampun. Jadi selain merantau ini
ada nggak sih pengalaman yang menurut kakak tuh membuat kakak kesepian? Kalau mau dibilang kesepian, gue anak tunggal. Iya. Orang kesepian apa gue gitu kan. Dan kebetulan aku dari kecil, dari aku TK, orang tua aku udah pisah. Jadi ya bayangkan lah gitu, aku tinggal sama ibu aku dan nenek aku. Emang sih ada nenek di rumah, cuman ya nenek aku juga sibuk. Dia tuh orangnya gerejani banget. Jadi bener-bener ya almarhumah nenek aku itu bener-bener, aku manggilnya mama. Mama itu bener-bener yang dia aktif di gereja setiap hari, bener-bener yang bangun pagi ke gereja. Pokoknya bener-bener, aduh aktif deh. Gereja harian. Iya, gereja harian, apa prodiakon, tugas lah pokoknya selalu. Sampai akunya jadi ya itu tadi, jadi ngerasa kesepian gitu kan. Terus akhirnya kalau mau dibilang apa ya, kesepian is my friend gitu. Kayak udah jadi temen aku. Iya, kayak udah jadi temen aku karena nggak punya teman ngobrol. Anak tunggal tuh orang bilangnya anak tunggal enak ya, mau apa aja dikasih. Tidak bro. Di rumah kalau lagi nggak ada orang, gue jaga rumah. Apalagi dulu aku di Jogja itu punya kos-kosan. Gue jaga kos-kosan berarti kan. Sejak bukan saya sih penagih. Sejak SD udah jaga kosan ya. Apalah itu gitu, bener-bener kesepian itu temen aku banget. Cuman ya karena aku juga anaknya lumayan extrovert, ambivert lah ya di tengah-tengah. Jadi punya temen dan aku ekskul apa segala macam, aku nggak pernah ngerasa tuh yang namanya sendiri di rumah. Ya udah gitu, di rumah ada TV kok gitu kan, jadi nggak ngerasa kesepian. Tapi ketika bukan puberty ya, adulting hits me gitu, kayak waktu aku udah kuliah. Aku kuliah itu kuliah malam, jadi paginya aku pakai untuk kerja. Itu juga sebenarnya di semester akhir sih. Aku ketika aku bergelut di dunia itu baru aku ngerasa kayak anjir, gue kesepian ya gitu, kayak ternyata dunia tuh kejam gitu loh. Maksudnya aku kira ya udah everything is a rainbow gitu, kayak yang tadi lu bilang indah aja kok. Iya, alah gitu kan. Kalau nggak suka dibandingin sama orang lain, ya lah masalah lu nggak seberapa, yang kayak gitu. Terus kayak oke, ya udah aku hadepin nih, mulai dari yang aku itu tadi kuliah sambil kerja segala macem. Akhirnya aku udah nggak punya waktu sama temen-temen aku nggak punya waktu sama orang tua aku. Sampai akhirnya aku pandemi, aku di PHK. Aku nggak punya kerjaan lagi. Di saat waktu itu aku udah mau lulus kuliah. Aku udah mau lulus kuliah di PHK. Terus sempet yang kalian nggak bisa sidang ini ya, nggak bisa sidang langsung online. Sidangnya harus online segala macam. Kayak ini nih baru ngerasa nih gue nggak punya siapa-siapa buat nangis, istilahnya gitu. Karena aku apa-apa tuh sama ibu aku, semua sama ibu aku. Kayak sampai bahkan mungkin sampai detik ini banyak banget aku punya banyak teman, tapi mungkin mereka juga nggak tahu kalau aku punya masalah ini itu. Karena kayak bener-bener aku ngerasa ya udah, karena itu tadi ya, anak tunggal, udah kebiasaan sendiri, udah berteman dengan kesepian. Jadi aku selalu ngerasa kayak ya udahlah, semuanya gue hadapin sendiri aja. Bisa kok. Iya, gitu. Bisa kok, ditahan-tahanin dikit, nangis dikit nggak apa-apa. Besok waras lagi gitu kan. Terus ya udah, aku udah mulai berteman tuh dengan semua kesakitan itu. Sampai yang udah di PHK segala macam, aku nganggur dari aku lulus kuliah itu. Jadi aku lulus kuliah, akhirnya aku memutuskan untuk gue udah nggak bisa di Bali lagi gitu. Karena di Bali waktu itu kan, Bali tuh mati banget waktu COVID ya. Waktu COVID tuh benar-benar Bali mati banget. Dan ya itu tadi, kerjaan nggak ada segala macem, opportunity nggak ada. Kalau nggak salah ya waktu itu sempat ada momen kalau kamu bukan KTP Bali nggak bisa kerja di sana gitu loh. Jadi benar-benar susah banget lah. Dan aku aduh gila, gue udah punya ijazah tapi gue nggak bisa kerja gitu. Ya udahlah, akhirnya aku ngerantau ke sini, ke Jakarta. Aku ngerantau ke Jakarta. Kukira bisa mendapat pekerjaan dengan mudah gitu kan. Ternyata tidak juga. Saingannya juga berat ya di sini. Saingannya juga berat. Terus itu kan nggak fresh graduate banget karena udah setahun gitu, kayak udah nganggur apa segala macam. Aku sempet, yang tadi aku bilang, aku nulis. Akhirnya aku magang di salah satu jadi kayak agency sekalian buat nulis project juga. Nah aku di situ sempet magang, tapi awal-awal ya nggak digaji dong. Namanya cuma magang ya gitu kan ya. Itu kayak yang anjir, gue nggak punya duit, yang kayak gitu, kayak ya ampun aku nggak punya uang, gini.
Gimana ya? Iya gimana ya, nggak bisa kerja, nggak bisa apa segala macam, jauh dari mama aku yang tadi, nenek aku, karena kan aku dari kecil diurusinnya sama dia. Aku tinggal sama ibu aku juga sampai aku gede, cuman kedekatan aku sama dia juga ada gitu. Sampai udah nganggur, tiba-tiba 2022 nenek aku jatuh. Dia jatuh dari motor karena keaktifannya ke gereja itu. Dia jatuh dari motor. Dia tuh mungkin aku dapet sedikit turunan sikap dan sifat dari dia ya. Orangnya gitu, aku bisa sendiri. Kamu gak usah bantuin lah, mama bisa. Paling dia cuma kayak yang ini nih, orang tua, penyakitnya orang tua tuh gini, ini HP-nya rusak ya dek, kayak gitu kan. Tapi gimana sih cara ngetiknya? Tapi mama bisa ngutak-ngatik sendiri. Ujung-ujungnya error, internetnya nggak bisa dipakai, yang kayak gitu-gitu loh. Sampai keluar. Iya, sampai kayak gitu. Nah, itu dia kayak gitu. Mama bisa kok naik Gojek sendiri. Jatuhlah dia. Dia bilangnya nggak apa-apa, dibawa ke tukang urut aja. Mana dia kan di Jogja ya, aku di sini posisinya. Aku sama ibu aku juga lagi sakit waktu itu. Jadi kayak aduh, aku gitu kayak anak tunggal. Terus kayak aku cucu perempuan pertama. Jadi kayak ya udah semua keluarga ngarepin kamu yang jagain gitu kan. Kayak aku nggak pernah jagain orang sakit, dan aku tuh paling anti sama rumah sakit yang kayak gitu-gitu. Terus aku tuh anaknya apa ya, orang bilangnya lu nggak punya hati banget gitu, tough banget gitu, emang cuek. Tapi ya ada momen gue nangis lah gitu loh. Jadi waktu akhirnya ya udahlah, nenek aku jatuh sakit, aku berangkat tuh, aku naik kereta langsung, karena kebetulan aku lagi nganggur juga. Aku langsung ke Jogja lah tuh. Cuman ya itu tadi, karena lagi nganggur nggak punya duit. Iya, bener-bener kosong banget. Ini gimana gitu. Terus tiba-tiba dia kasih tahu nenek aku ada COVID. Waduh. Itu kayak bener-bener dunia runtuh nih gitu, kayak aku nggak bisa jagain tuh. Padahal aku udah datang kan. Kamu nggak bisa masuk jagain gini. Terus akhirnya aku negosiasi segala macem. Bisa sih jagain di dalam, tapi harus tidur di lantai kayak gitu-gitu, dan ada resiko terpapar COVID. Kayak ya udah bodo amat kayak gitu, kayak bener-bener langsung bodo amat. Aku mau kena COVID nggak apa-apa, yang penting aku jagain nenek aku. Karena siapa yang mau jagain gitu kan. Ya udah akhirnya aku jagain deh tuh, aku jagain nenek aku, naik turun segala macam. Akhirnya dia harus operasi karena waktu dia jatuh dari motor itu bonggolnya itu patah. Kalau udah tua kan resikonya ya, itu harus diganti, harus pakai pen yang permanen, yang harganya mahal banget. Aku lagi nggak punya kerjaan, ibu aku lagi sakit, tiba-tiba nenek aku harus ganti. Itu kayak bener-bener yang, dan hubungan aku sama keluarga besar itu kurang baik. Kayak ya mereka ngasih sekian, cuman ya gitulah gitu. Kayak aduh nih harus gimana. Di situ baru aku ngerasa kayak hidup nih bercanda ya gitu, kayak kurang banget nih. Aku tuh pemarah ya. Orang bilang kayak kamu tuh kalau apa-apa doa. Enggak. Aku bener-bener waktu itu aku marah banget sama Tuhan. Kayak Tuhan, kenapa sih? Lu udah kasih gue anak tunggal, lahir di keluarga yang akhirnya berpisah. Backgroundnya bapak aku KDRT. Udah serusak ini mental gue gitu, kayak lu kasih gue nggak dapet kuliah favorit gue, terus sekarang lu kasih gue kayak gini lagi gitu. Kayak marah, aku bener-bener marah banget. Kayak apa sih, mau abis ini mau apa lagi sih, aku sampai kayak gitu. Kayak ada momen yang bener-bener aku nangis karena yang nggak ada ibu aku. Apa-apa tuh kan aku biasa sama ibu aku, keputusan apa-apa harus ibu aku gitu. Di situ aku jagain nenek aku dong yang harus ambil keputusan. Aku yang harus tanda tangan apa segala macam. Kayak aduh nggak bisa bu, aku nggak bisa. Aku tuh orang yang paling insecure dan paling tidak percaya diri sejagat raya gitu. Kayak setiap orang bilang kayak iya kamu bisa kok, enggak, gue nggak bisa. Kalau lu lihat gue bisa tuh gue lagi pura-pura, berarti ini dipaksa nih. Iya, ini tuh keadaan memaksa gitu. Kayak nggak bisa, aku tuh nggak bisa. Ada momen aku nangis, bener-bener senangis-nangisnya ngelihat nenek aku. Ngeliat nenek aku yang kayak dia yang ngerawat aku dari kecil, kok aku nggak bisa rawat dia gitu. Sampai akhirnya dia pulang dari nggak apa-apa, dia pulang dari rumah sakit malah menurun. Terus aku sempat dapat telepon kalau aku dapat kerjaan. Karena aku lagi nganggur tuh. Aku dapat kerjaan. Aku harus tinggalin dong berarti nenek aku buat interview balik lagi ke Tangsel. Aku harus interview. Aku bilang tuh, mama, aku tinggal bentar ya. Aku bilang gitu. Aku tinggal bentar.
cuma buat interview aja kok. Iya. Dan kebetulan itu tuh dapat kerjaannya tuh dari dia. Jadi kalau gak aku ambil kan aku nyakitin dia dong gitu. Kayak aku sempet yang aku nggak usah lah mah, nggak usah interview, aku mau jagain mama aja. Karena setelah pasca operasi kan dia harus belajar jalan, masih apalagi banyak dia tuh udah prosesnya. 70-an tahunnya gitu loh. Kayak aku ngeliat dia juga, ya Allah, kayaknya nggak bisa deh dia jalan kayak normal lagi gitu. Terus dia bilang, nggak deh, jangan, kamu pulang, kamu balik dulu interview, mama bisa kok sendiri. Padahal nggak, karena dia tuh nggak bisa, kalau nggak ada cucunya. Dia tuh bener-bener manja banget, kayak ya itu tadi ya, orang yang udah pura-pura sampai setua itu, dia waktu dia ngerasa dia nggak bisa ngapa-ngapain, baru dia kayak, iya Ring, aku butuh kamu, yang kayak gitu. Terus aku bilang, ya udah deh, yaudah aku ke Jakarta dulu ya, ini peluang nih, aku bilang gitu kan. Ini peluang nih, aku bilang gitu, aku peluang, ini mungkin aku akan mendapatkan pekerjaan dan abis ini aku bisa ngasih hidup yang lebih layak gitu. Akhirnya aku pulang, aku interview, ternyata kerjaannya tidak sesuai. Dan aku kayak ya udah, berarti belum jalan, belum saatnya nih. Ya udah, berarti aku ngurusin mama lagi dulu aja. Aku balik deh tuh ke Jogja. Waktu aku tinggal, dia sempat dirawat sama keluarga aku juga, adiknya dia. Satu dan lain hal, mungkin karena dianya juga udah nggak kuat ya, dia menurun banget. Aku kaget banget ketika aku balik ke Jogja. Aku benar-benar cuma 2 hari doang, benar-benar buat interview, habis itu aku langsung balik. Waktu aku balik, aku kaget, dia kok sampai udah nggak bisa ngomong gitu, kayak bener-bener kita tahu kan ya, kalau orang tua yang udah bener-bener udah lemes banget gitu, kayak mah makan apa gitu, kayak ternyata dia nggak mau makan, nggak ada cucinya, nggak mau makan. Itu tuh yang kayak nggak mau makan. Ya udah, terus aku kayak ya udah, kita ke UGD ya, aku bilang gitu, kita ke UGD, mama nih harus diapain gitu, karena kan nggak bisa, ini juga luka belum bisa dikontrol segala macam gitu kan. Ya udah, kita ke UGD. Waktu ke UGD aku dikasih beban lagi sama Tuhan, kayak nih harus cuci darah, karena ternyata di aku lupa deh, lambung atau ginjal ya, di ginjal dia udah ada luka. Dan ternyata selama berapa tahun belakangan ini kita nggak tinggal sama dia itu udah nyimpen banyak banget sakit. Dia nggak pernah ngomong. Dia selalu bilangnya nggak apa-apa, aku kemarin check up gula darah normal gini. Padahal ada tuh hasil lab yang nggak ditunjukin ke ibu aku. Ternyata dia sakit. Ini harus cuci darah gini. Udah luka ginjalnya segala macam, organnya juga udah nggak berfungsi beberapa gini. Aduh, cuci darah resikonya kan lebih gede. Sampai akhirnya aku bilang, mama gimana? Aku tanya tuh ke nenek aku tanya mama gimana? Harus cuci darah loh, mah. Terus akhirnya dia bilang, ya udah, kalau mama udah mau nggak ada nggak apa-apa. Dia bilang gitu. Dia tuh beberapa kali pingsan. Waktu, karena kan kita jauh ya, aku sama ibuku di Bali, habis itu ke sini, dan dia tinggal di Jogja sendirian. Jadi dia tuh beberapa kali pingsan, ya itu tadi, nggak makan, nahan sakit, kedinginan, nggak ngomong, yang kayak gitu-gitu. Ternyata dia udah nyimpen sakit itu semua, udah numpuk sekarang. Dan nggak tahu gimana jalannya Tuhan, dia dikasih jatuh dulu dari motor buat buka. Kasih tahu nih semuanya. Nih loh, sebenarnya nenek lu tuh udah nggak sehat, udah nggak bisa gini. Terus kayak aku tuh sampai, aduh, masa iya gue kehilangan lu sekarang gitu, di saat aku belum bisa ngasih apa-apa gitu. Aku tuh punya harapan, punya mimpi buat aku mau bikin kamu bangga. Dan dia tuh selalu, nyebelinnya adalah dia tuh selalu bilang, aku mau lihat sampai kamu nikah ya. Kayak dia selalu bilang, aku mau lihat sampai kamu nikah ya gitu. Kayak waktu itu gue belum punya pacar, sampai sekarang juga belum punya pacar gitu. Kayak maksudnya aku jadiin bercandaan gitu. Mah, aku belum punya pacar tahu, aku bilangnya gitu. Aku belum bisa ngasih mama ini. Ya udahlah, nggak apa-apa. Dan di saat hidup aku lagi kacau-kacaunya, aku nggak punya pekerjaan segala macam, kok lu mau ninggalin gue sih, aku gitu. Ya udah, akhirnya aku telepon ibuku juga lagi sakit kan. Dan di situ akhirnya ibu aku pulang. Ya nggak mungkin dong dia nggak nemuin nenekku untuk, ya istilahnya momen-momen terakhir lah gitu. Akhirnya kita urusin segala macam, sempat membaik, sempat di ICU dulu lama, sampai akhirnya dia membaik dan kata dokter boleh pulang kayak gitu. Happy kali ya. Ya ada happy, anaknya cucunya ngumpul lagi. Dan kebetulan waktu itu Natal. Itu kayak bener-bener kan katanya kalau Natal mau kumpul gitu, kok ngumpulnya pas
kayak gini sih gitu kan, sempet yang kok iya, masa iya pas lagi kayak gini kita ngumpulnya gitu. Dan di situ aku lihat dia udah nggak ada joy of Christmasnya lagi. Bener-bener kayak udah bodo amat lah Natal gitu. Biasanya dia tuh suka selalu nyetel lagu Natal yang kayak gitu kan, bener-bener yang full day dia dengerin deh itu lagu Natal. Ini kita puterin tuh dia kayak matiin dong, kayak sampai udah males gitu dia, karena ya pusing kali ya, udah pusing kita juga nggak tahu dan ya. dan dia juga udah ngerasa sakit. Sakitnya tuh sampai udah nggak bisa dirasain kayaknya sama dia. Di momen sampai dia tuh sering manggil almarhum orang tuanya, karena mungkin dia juga udah ngelihat kali ya. Kayak yang bener-bener sakit banget, ajak aku pergi aja, yang udah kata-katanya udah kayak gitu, kayak gitu, ini udah deket nih, sampai akhirnya dia meninggal. Di situ baru aku ngerasa, oh iya gue sendirian dan gue nggak bisa ngapa-ngapain. Kayak aku harus kuat di depan orang. Aku punya ibuku yang dia tuh lebih lemah dari aku, dia tuh lebih berperasaan, dia lebih pokoknya lemah banget deh gitu. Waktu nenek aku meninggal tuh dia nangis, aku enggak. Ditahan kan sebenarnya? Iya. karena gini, karena orang bakalan ngelihat kayak itu ibunya nangis, anaknya kok nangis juga. Nah, anaknya kok juga tantrum gitu kan. Akhirnya udah kayak gitu, kayak so kuat gitu. Ketika lagi di rumah sakit, lagi mandiin jenazah, dipanggil sama susternya kan, "Mbak, ini ada yang harus ngangkat dari pihak keluarganya." Aku megang nenek aku yang udah kaku itu, baru aku nangis, bener-bener senangis-nangisnya aku keluarin, baru aku ngerasa kayak udah nggak ada nih orang. Aku baru kerasa kayak, duh, abis ini gue gimana gitu. Walaupun aku punya ibuku, tapi dia tuh jadi dia tuh jadi support mental. Dan baru aku rasain lagi kesini-sininya karena aku kan nggak punya kerjaan, itu tadi aku bilang aku nggak punya kerjaan. Nggak tahu Tuhan tuh punya rencana apa, kayak aku bener-bener dikasih kerjaannya tuh baru setelah aku ngerawat nenek aku ya? Bener-bener baru abis itu baru aku dikasih. Di saat itu aku pikir, oh ya udah nih, life is happy again, yay gitu kan, punya income tiap bulan apa segala macam, aku udah bisa ini. Ibu aku sakit, awalnya ngiranya GERD. Waktu itu aku nggak punya uang karena belum punya kerjaan. Akhirnya ya udah gimana, kita ke rumah sakit. Nggak punya kerja, nggak punya duit gitu kan. Sampai akhirnya aku punya pekerjaan, yuk kita ke dokter ya. Dokter penyakit dalam, karena kan ngiranya GERD. Pas ke dokter penyakit dalam, dokternya bingung. Ini bukan GERD, ibu coba deh USG. Oh enggak, waktu itu disuruh CT scan gitu kan. Terus kayak USG sama CT scan, ya udah, aduh berapa duit aku gitu kan. Bentar aku minum dulu. Iya, nggak apa-apa, kita minum dulu guys. Disuruh USG sama CT scan. Akhirnya ya udah, aku ada duit kok Bu, yuk kita CT scan kok, biar tahu kamu tuh sakitnya apa ibu. Karena tuh aku jangan berkelanjutan juga. Ibuku tuh kecil, lihat sendiri tuh. Ibu aku kecil banget kan, sama aku lebih kecil dia jauh gitu. Dia pendek, kecil, ringkuh gitu. Dia tuh tadinya nggak sekurus ini ya. Cuman ya kecil aja, lebih kecil gitu. Kayak ketika ngeliat dia yang udah sekecil itu jadi makin kecil, makin nggak bisa ngapa-ngapain. Aku tuh sampai ada momen aku tuh berangkat kerja, jadi aku kerjanya itu di Jakarta Barat, di Meruya. Tapi aku tinggalnya di Tangsel, di Ciputat. Which is aku harus naik KRL kan. Itu tuh aku yang harusnya bangun ya udah langsung berangkat. Ini aku harus bangun jam 4 pagi, aku harus nyiapin makan dulu buat ibu aku yang udah nggak bisa ngapa-ngapain ini gitu kan. Terus kayak aduh, ini sakit apa. Pas udah dicek, ternyata ada tumor di rahim. Di rahim ibu aku ada tumor. Itu kita berdua sempet yang kayak, hah, lu ngapain? Orang tuh skeptisnya adalah seks bebas gitu kan. Iya nih ibu aku tatoan kan, full body. Iya tuh ibunya nakal kali ya, gini. Ibu gua ngapa-ngapain. Ibu gua nggak alkohol, nggak rokok, nggak apa. Kayak ya udah, berarti emang sakit gitu. Dan ternyata kalau kata dokter, dia sakit karena kotoran. Jadi kayak mungkin jajan sembarangan dan segala macam, makanan, konsumsinya ya. Dan dulu itu waktu awal aku tinggal di Jakarta, aku pernah tinggal di rumah yang nggak layak tinggal untuk manusia lah. Yang kotor banget bener-bener. Mungkin dari situ udara, kan. Nah, udaranya segala macam. Nah,
dari situlah mungkin dia terus menurun tapi nggak ketahuan kan, sampai akhirnya dia bilang ini tumor gini, kayaknya ini harus angkat rahim deh. Kita berdua kayak hah lucu Sampai nih begini, gitu, kayak ini lucu nih gitu, nggak bisa di laser aja atau apa, bisa tapi nanti tumbuh lagi loh. Dan ternyata udah gede, badan sekecil itu harus menanggung rasa sakitnya. rasa sakit kayak gitu, kayak yang dikira cuma GERD doang selama ini, kayak ya udah Jauh banget ya. cuma aku beliin promah aja tuh setiap hari gitu, karena kayak tapi kok nggak sembuh ya gitu kan, kayak oh ternyata harus angkat rahim. Itu tuh aku marah lagi tuh sama Tuhan, gue udah baik-baik aja lu kasih lagi, aku udah kayak gitu. Terus itu tadi anak tunggal nggak punya siapa-siapa, aku mau ngeluh ini ke siapa, aku bilang kayak gitu. Sampai akhirnya dia yaudah yuk angkat rahim, operasi. Aku jadi suster lagi, harus jagain orang sakit lagi. Di situ momen aku gila, gue sendirian, apa-apa sendirian. Ibu aku masuk ruang operasi yang harusnya cuma 2-3 jam, tapi sampai 6 jam. Sorry. Sampai aku mikir ini mak gue selamat nggak ya? Aku sampai sempat mikir kayak gitu. Karena kan badan dia tuh kecil banget. Dan jadi waktu itu dia harus donor darah, harus ada donor darah masuk karena HB dia rendah segala macam. Dan kalau operasi kan emang harus ada donor darah ya. Betul. Itu sempat yang kayak awal-awalnya nggak dapet pendonor segala macam. Terus sempat ditunda operasinya gara-gara kan tadi ada HB-nya rendah, sekarang HB-nya ketinggian. Udah terlalu banyak yang masuk gitu loh. Jadi nggak bisa dilakukan operasinya. Ditunggu lagi. Jadi bener-bener yang kayak aduh gimana sih gitu, kayak aku sampai ninggalin pekerjaan aku karena waktu itu aku udah kerja di salah satu sekolah. Aku harus ninggalin dong, aku nggak mungkin dong biarin ibu aku sendirian. Awalnya aku kira ya udahlah bisa ya, aku pulang kerja baru aku kesini. Kayak gue nggak bisa deh, gue nggak tega deh. Walaupun orang bilang katanya gue tough banget nih gitu, tidak punya empati segala macam, nggak punya hati, nggak punya rasa gitu, kayak enggak lah gila, emak gue yang lahirin gue, yang nemenin gue setiap hari gitu. mereka nggak tahu. Jadi ya udah akhirnya aku temenin ibu aku. Nah itu tuh di momen itu kayak udah mah ditunda, udah mah HB-nya naik turun, ini mah gue selamat enggak gitu. Karena 6 jam harusnya operasi itu cuma berapa jam kan. Dan pihak rumah sakit tuh waktu itu nggak ngomong kenapa. Itu bener-bener dan aku sendiri di ruang tunggu aku sendiri, kayak yang bener-bener yang kayak bertahun-tahun aku udah marah sama Tuhan, aku ambil rosario, aku berdoa kayak bener-bener jangan ambil dia sekarang gitu. Karena balik lagi aku belum berhasil, aku masih kayak gini, aku masih belum bisa ngebanggain dia gitu. Jadi aku bilang jangan sampai lu ngambil juga nih emak gue, aku kayak gitu. Akhirnya aku doa. Dan aku nggak tahu ya, mungkin kebetulan atau mungkin emang ya namanya mukjizat atau apa. Di beat terakhir rosario aku dipanggil ibu aku udah keluar dari rumah sakit, dari ruang operasi. Akhirnya aku bisa lihat dia lagi, bener-bener baru lega, baru kayak wah dia masih hidup gitu, kayak ya karena aku anak tunggal, aku nggak punya siapa-siapa. Kalau lu ambil juga ibu gue, abis ini gue ngapain? Aku nggak punya, kalau aku nggak punya pekerjaan, aku mau ngapain? Dan aku tuh nggak punya tujuan hidup gitu loh. Kalau orang kan biasanya kamu harus set goals. Mau ngapain aja nih? Iya, mau ngapain aja nih, gini. Aku tuh nggak terbiasa dengan itu karena aku udah tahu, aku udah sering kecewa sama ekspektasi aku sendiri. Buat apa aku ngeset ekspektasi, aku ngeset goals, kalau nanti ternyata nggak kesampaian, guanya juga yang sakit gitu kan. Jadi kayak jalanin aja. Iya, aku selalu berpegangan sama itu, kayak ya udah apa yang lagi dijalanin sekarang ya dijalanin gitu. Tuhan udah nulis kok. Dia udah tahu kok. Saat ini lo harus kayak gini dulu, gini. Jadi ketika aku ngeset sesuatu yang sebenarnya nggak Tuhan tulis, nggak akan pernah terjadi, gitu kan. Jadi aku selalu kayak ya udahlah. Nah di momen itu aku, terus ini kalau emak gue diambil, gue mau ngapain? Nggak punya aku tujuan hidup ya, nggak punya aku tujuan hidup. Abis ini mending gue ikut mati aja deh, yang kayak gitu. Sempat pastilah ya punya pemikiran yang kayak gitu. Setiap ibu aku tuh selalu nanya, kalau ibu mati kamu ngapain? Ikut mati. Aku selalu gitu jawabannya. Karena kayak buat apa gue hidup? Ya aku selalu kayak gitu. Kayak buat apa gue nggak punya siapa-siapa, gue nggak punya apa-apa, gue nggak bisa ngapa-ngapain. Temen-temen aku yang selalu jadi temen cerita doang, itu nggak tahu seberapa berat beban aku nggak pernah heart to heart sama mereka. Dan
mereka juga nggak akan bisa loh nerima aku yang kayak gini. Belum tentu bisa Yes. diterima. Karena aku selalu ngerasa buat apa sih aku cerita, ujung-ujungnya pasti mereka cuma dengerin. Ujung-ujungnya terus mereka selalu kata-katanya gini, sorry ya kita nggak bisa ngasih saran. Gue nggak butuh dikasih saran, Dengerin. aku selalu gitu, kayak, lu tuh cukup dengerin aja, walaupun at the end lu bakal mikir kayak dih apaan sih lu gitu. Cuma kayak ya udahlah, karena itu tadi akhirnya ya udahlah, udah berteman kok sama kesepian gitu. Buat apa sih aku cerita sama temanku yang seneng-seneng aja deh. Aku selalu kayak gitu, karena ujung-ujungnya ya aku nggak punya siapa-siapa selain diriku sendiri. Betul. Di situ aku baru ngerasa, oh gue nggak boleh bergantung sama ibu gue nggak boleh bergantung sama orang lain, gue nggak boleh bergantung sama ekspektasi, gue cuma bisa bergantung sama diriku sendiri. Di saat itu baru aku tuh orang yang tadi aku bilang ya, aku insecure, aku nggak percaya diri. Sampai detik ini pun aku masih suka nanya ke diriku sendiri, kok lu bisa sih? Kayak aku akhirnya sekarang udah punya pekerjaan yang baru, kemana-mana aku sekarang naik motor, karena puji Tuhan aku punya temen yang baik banget, dia mau ngasih motornya buat aku, dipinjemin sih sekarang. Kayak akhirnya aku punya mobilitas yang gue gak harus naik KRL lagi tiap pagi bergumul dengan Orang-orang. KRL tuh kalau pagi ya Allah, Rame. apalagi turunnya di Tanah Abang gitu kan. Terus kerjaan aku yang sekarang tuh di Tangerang, berarti aku harus ke Tanah Abang, habis itu aku harus transit dulu ke Duri, baru ke Rawabuaya. Kayak perjalanannya panjang banget nih gitu, kayak bersaing sama orang-orang kantoran yang kayak sampai pernah tuh yang jadi kayak ikan pepes. Sampai di bawah. Iya, sampai ya Allah, sampai kayak berdiri tuh kayak udah bodo amat gitu. Kayak Ini sebelah kuat kok, sebelah kuat. sebelah gue kuat banget gitu. Ya ampun, itu kayak bener-bener yang sampai aku nyetir pulang kerja, aku ngeliat kan ke kereta itu kayak Itu ramenya. anjir, gue dulu kayak gitu. Aku kayak gitu, kayak hah, gue bisa ya kemarin. Salah satu dari mereka. Iya, kayak mungkin kalau aku ngelihat itu di saat aku lagi hari itu aku naik KRL, kayak gitu kan, kayak keren banget gue gitu, kayak sempet yang kayak gitu, kayak aku sampai sempat nangis di jalan, kayak kok bisa ya gue kemarin jadi diri gue yang gila gitu. Itu gila loh gitu, kayak buat aku yang akhirnya sekarang udah nggak mengalami itu, kayak gitu gila loh. Gue bangun pagi naik angkot dulu ke stasiun, nungguin kereta, ya ampun, itu bener-bener kayak wah gila ya. Itu tadi aku kayak oh ya udah, at the end gue cuma punya diriku sendiri ternyata. Gue nggak boleh berekspektasi gue cerita sama teman gue akan peduli, teman gue akan memberi solusi, teman gue akan memberikan gue uang, nggak mungkin gitu kan. Ujung-ujungnya ya aku harus kerja keras. Betul. aku harus bangun lagi besok biar aku bisa kerja, biar aku bisa dapat uang, biar aku bisa ngehidupin ibu aku juga. Betul. Kayak ya udah, ujung-ujungnya kayak gitu kok. Makanya di saat itu aku baru kayak ya udah nggak apa-apa kesepian, nggak apa-apa sendiri, yang penting aku kuat, aku bisa. Karena mungkin orang bilangnya itu cuma ini doang kali, cuma biar kamu semangat, ya kan, orang selalu gitu kan, gitu. Biar kamu bisa optimis apa. Enggak, beneran kalau maksudnya kalau gue nggak punya tujuan hidup nggak apa-apa, yang penting gue besok masih hidup, yang penting gue masih ada gitu. Kalau waktu itu aku beneran udah merasa semua yang aku alamin itu udah jelek banget, udah kayak sampai marah tadi sama Tuhan kan, kayak udah apaan sih Tuhan gini, dan waktu itu aku nyerah, aku nggak ada sekarang. Dan aku nggak bisa sombong ke diriku sendiri kayak tuh kemarin lu keren, kemarin lu naik KRL gitu, tuh kemarin lu gini, iya, tuh kemarin lu tidur di rumah sakit, di lantai rumah sakit gitu, kayak di saat orang-orang bilang kayak ya udah sih gitu, kayak sendiri loh. Nungguin orang sakit sendiri itu juga, orang tuh kan selalu bilang lama-lama ngobrol sendiri. Yang nungguin orang sakit tuh yang lebih butuh makan, yang lebih butuh ini, karena dia yang lebih butuh tenaga. Aku tuh udah nggak mikir. Tahu nggak? Aku punyanya siapa? Pacarku. Harus dibuka nih sekarang. Ada nih. Asik. Aku cuma punya dia doang. Jadi yang menemani ya, entah nonton MV segala macam. Bener-bener cuma punya dia doang. Kayak apa ya? Aku mengidolakan dia juga karena hal dong, karena sebab dan segala macam dong. Kayak gue pamerin dah nih Hyunjin. Kayak bener-bener orang bilang gue gila kali ya, makan sama foto gitu kan, kemana-mana sama foto gitu. Tapi dia yang kalau dia, kita nggak ngeliat dia, kita nggak semangat makan cuy. Bener. Iya betul. Iya cuy. Gak apa-apa. Bener, itu bener-bener
bener-bener jadi coping. bener-bener iya bener-bener banget. Dari sejak nenek aku sakit yang pertama kali itu, aku baru ketemu sama dia. Aku baru ketemu sama dia. Aku baru ketemu sama dia, aku baru kenalan. Iya. Akhirnya aku PDKT. Iya. Setiap malam akhirnya aku dengerin lagunya. Iya. Dan Stray Kids itu lagunya, aku jadi promosi Stray Kids. Enggak apa-apa. Lagunya Stray Kids itu kenapa tuh? lagunya dalam Artinya. kata-katanya dalam. Orang bilang Stray Kids lagunya berisik, tapi Mereka nggak tahu. mereka nggak tahu kalau di balik lagu yang berisik itu tuh Nggak tahu kan nggak tahu apaan tuh dudu gitu ya. Kalau itu emang nggak ada artinya sih. Ada lagu-lagu mereka yang bener-bener bikin gue nangis gitu, kayak yang bener-bener lagi disemangatin nih sama Hyunjin, sama Bang Chan dan kawan-kawan gitu. Kayak di saat itu kayak baru makin aku ngerasa ya udah nggak apa-apa sendiri. Yang penting aku punya hiburan kok, aku punya cara buat ngalihin. Mereka nggak tahu aku hidup, bodo amat. Mereka nggak tahu aku kerja mati-matian cuma buat beli album mereka. Tapi ya udah, iya aku yang nafkahin. Tapi kayak ya udah, karena at the end ya itu tadi, aku cuma punya diriku sendiri kan. Iya, betul. Jadi aku harus bikin aku bahagia, buat aku bisa ngejalanin hari-hari lagi. Iya. Buat aku bisa besok nggak nangis lagi, buat aku bisa balik lagi ke mode yang katanya nggak punya hati itu. Karena kalau aku nangis mulu nggak akan merubah Nggak bakal apapun. selesai juga. Nggak bakalan selesai. Kalau kemarin waktu nenek aku sakit, aku cuma nggak bakal sembuh itu orang gitu kan. Walaupun akhirnya dia meninggalkan kita, tapi setidaknya ada usaha kan. Aku ada usaha buat aku nemenin dia, aku suapin obat, aku makan. Waktu ibu aku sakit juga sama. Jadi waktu ibu aku sakit aku cuma kayak ya ampun, gue lagi ngulang lagi ya gitu. Jadi nggak, orang mikirnya mungkin ada beberapa orang yang mungkin mikir, ih ngurusin orang sakit kamu harus mandiin gini-gini, jijik apa segala macam. Itu udah nggak ada. Itu bener-bener nggak akan kepikiran. nggak akan kepikiran sama sekali. Bener-bener nggak akan kepikiran sama sekali. Dan kamu ini loh, kamu harus ngadepin dia muntah apa, bodo amat. Yang penting dia sembuh. Iya. Itu Sembuh aja dulu. gitu. Padahal emang sebenarnya jijik. Iya. Aku harus ditahan. ngebersihin apa segala macam. Ya iya, masa nggak gue hadepin gitu Iya. kan. Terus gimana? Kalau kotor didiemin, Ditinggal. ditinggal. Ya Allah. Ya kan nggak mungkin gitu. Akhirnya ya udah, aku harus menghadapi ketakutan aku, kejijikan aku. Ya balik lagi, jadi nggak punya perasaan lagi gitu. Karena ya udah, aku harus jagain dia, aku harus mandiin, aku harus bersihin, aku harus makan, nyuapin dia segala macam. Walaupun di situasi-situasi tertentu gue juga yang nggak nafsu makan sebenarnya gitu. Terus kan orang sakit itu kan bandel. Iya, nggak mau makan lah, nggak mau Iya minum kan? obat kan. Bandel nggak lu? Nggak mau minum obat kan. Nggak mau minum obat. Bandel banget. Disuruh makan gue Nggak kenyang, nggak lapar, enggak inilah. nggak nafsu. Iya. Kita tuh rasanya aku sempet pengen kayak marah. Lu, gue kerja buat lu ya, buat biar lu sembuh ya. Ya makan gitu. Iya. Sampai pengen marah gitu. Cuman ya, dan aku tinggal dia kerja, nggak dimakan makanan yang udah disiapin. Karena alasannya nggak ada yang nemenin makan. Tuh lihat no orangnya. jadi bete gitu loh. Kayak gitu loh, kayak aku udah berusaha gini ya udah, tapi ternyata dia tuh cuma butuh ditemenin, butuh diiniin. Sampai akhirnya sekarang dia udah, puji Tuhan, udah berangsur-angsur membaik. Kontrol terakhir juga udah aman semua, udah oke. Jadi udah bisa ceria lagi, udah bisa gue tinggal lagi, udah bisa cari duit, udah nggak nyariin. Setidaknya itu, walaupun masih agak bandel kalau makan, percuma soalnya kalau itu ya udah. Ya ujung-ujungnya, karena ya itu tadi aku ngomongnya selalu ke dia, aku nih hidup sekarang buat kamu doang. Dan ya memang sih buat diriku, karena kan aku sedang menabung masa tua aku nanti. Dia bakalan meninggal juga, dia akan pergi juga. Tapi ya setidaknya yang sekarang ini aku nih buat kamu loh, Bu. Gitu. Jadi ya udah, cuma punya dia. So sweet gitu. Gitu. Begitulah kisahku. Tapi dari semua ini, hikmah apa nih yang bisa Sobat Nadir? Ya itu tadi sih, mungkin balik lagi ke, kamu nggak punya siapa-siapa selain diri kamu sendiri. Kayak orang bilangnya enggak tahu, tapi kan kamu butuh curhat gini. Enggak, ujung-ujungnya yang ngadepin kamu. Ukuran sepatu kita beda-beda. Belum tentu orang lain yang lagi nasehatin kamu itu kalau pakai sepatu kamu bisa cukup kuat. Nggak bisa, jangan dipaksain gitu. Dan nggak usah bergantung sama apapun, bener-bener apapun ya. Maksudnya orang kan mikirnya nggak usah bergantung sama orang, nggak, apapun. Nggak usah bergantung sama
apa yang terjadi hari ini, gak usah bergantung sama apa harapan kamu, gak usah bergantung sama omongan orang. Karena aku sempet bergantung sama omongan orang, yang mana bikin aku jadi oh kalau si A ngomong bener kali ya, kayak gitu loh. Terus sesepele adalah lo gendutan ya, aduh gue diet kayak gitu. Akhirnya jadi toksik, capek sendiri. jadi capek sendiri. Betul. Akhirnya aku jadi oh apapun yang orang omong bener kali ya, jadi kayak gitu. Padahal yang tahu aku kan Diri aku sendiri. Betul. yang tahu besok aku bisa berangkat kerja atau enggak aku. Iya. Jadi ya itu sih yang apa ya, hikmahnya adalah kesepian itu cuma perasaan kok. Iya. Itu cuma state, itu cuma fase. Itu bukan sesuatu yang akan ada di dalam diri kamu selamanya, enggak. Jadi harus bisa ngelewatin. Betul. Karena ketika kita udah ngelewatin itu tadi, akan ada momen kayak aku tadi kayak anjir keren Gua banget, bisa gue bisa juga naik KRL ternyata. gitu kan. Baru ngerasa kayak oh setelah udah ngelewatin. Jadi kalau kamu mau ngerasa ada di fase itu ya kamu harus ngelewatin itu dulu. Karena kalau nggak kayak gitu, kamu nggak akan bisa membanggakan diri kamu kayak waktu kamu udah ngelewatin. Karena kalau kita sedih, ngerasa kesepian, ngerasa depresi apa desperate segala macam, dan kamu berlarut-larut sama pikiran apa segala macam, ya ujung-ujungnya kan kamu sakit. Kamu capek. sakit, bener. Nanti kamu ya mungkin kalau orang mikirnya lu kan nggak tahu gue lagi depresi gini. Iya, cuman ya udah itu momen sesaat kok. Nggak Bisa pasti. bisa. Walaupun orang bilangnya belum bisa. Kalau ibu aku bilangnya belum bisa. Iya, nggak boleh bilang nggak bisa. Nggak boleh bilang Pasti nggak semua bisa. bisa. Semua tuh bisa. Kayak makanya tadi aku jadi suka sama dia. Dia tuh nggak bisa ngedance tadinya. Iya. Si Hyunjin itu nggak bisa ngedance. Iya, langsung excited banget bun. dia tuh bukan dancer, Iya. tapi dia bisa. Sekarang dia paling keren dance-nya. Paling Dia tuh dance lain loh di Stray Kids. Iya. Dan dia visual. Padahal dia selalu bilang, apaan sih gue tuh gak ganteng. Lu ganteng ya. Dia sampai lempar nih. Lu ganteng Tapi ya. lemparnya gini. Pelan-pelan jangan dirusak. Jadi itu tadi aku karena coping aku adalah mereka. Ketika aku sendiri dan aku nggak punya siapa-siapa, aku ngelihatnya mereka. Aku ngelihat dari situ. Hyunjin aja yang tadinya bilang gue nggak bisa ngedance, sekarang bisa. Berarti yang gue bilang tadi gue nggak bisa jadi guru karena bukan passion gue, sekarang bisa. Kemarin murid aku, jadi kemarin aku tuh cuma jadi pengganti sementara untuk guru yang cuti hamil. Kemarin murid aku bisa tuh rapotan nilainya bagus, berarti aku bisa dong jadi guru. Betul. Jadi kayak ya udah bergantung lah sama dirimu sendiri gitu. Karena Dan percaya gak sih? betul. Ya walaupun emang kalau untuk percaya diri masih kurang ya. Tapi ya percaya aja kalau ya itu tadi bisa. Setidaknya percaya aja kalau kamu tuh bisa. Karena ya itu tadi, kalau kamu mau melihat hari dimana kamu bangga dan apa ya, sombong ke diri sendiri, ya berarti kamu harus ngelaluin dulu. Harus bertahan. Teman, Sobat bener. Nadir. Betul Nadir. Dimarahin kan sama Rira. Ya ampun. Tuh. Nah, kita tadi udah momen yang cukup sedih ya. Sedih tuh, bukan cukup tuh. Bukan cukup lagi nih, tisunya sampai udah. Yang sedih. Nah, aku mau nanya nih Kak, ada gak sih momen paling bahagia yang Kakak pernah lewatin? Momen paling bahagia yang pernah aku lewatin. Momen paling bahagia Ya sampai nggak bisa dilupain lah. malah mau nangis walaupun momen bahagia. Kalau dari seumur hidup aku ya, apapun yang membuat aku bahagia itu ujung-ujungnya akan cuma jadi kenangan gitu aja. Iya, pasti semua gitu. Jadi aku nggak pernah ngerasa kayak yang wow gue bahagia banget, gue bisa beli baju, gue bisa ini, nggak. Tapi momen yang paling bahagia itu adalah ketika ngeliat ibu aku agak nangis. Ketika ngeliat ibu aku udah bisa sebahagia sekarang, berarti kemarin aku udah berhasil. Orang bilangnya momen bahagia itu kan ya udah sama diri lu sendiri gitu. Kayak beli apa kek gitu, menang apa kek gitu kan. Enggak, momen aku paling bahagia itu adalah ketika dia udah sembuh, dia udah bisa ceria lagi, dan aku berarti udah berhasil kemarin jagain dia segala macem. Ketika dia mau makan dan mau makan sesuatu yang enak dan makanannya habis, karena kadang kamu aja dia yang ngabisin, kayak gitu. Ketika dia mau makan makanannya habis, itu dimana aku ngerasa aku bahagia banget.
karena ya udah nggak punya alasan buat maksudnya. Iya sih, kalau Hyunjin update juga aku bahagia. Cuman kan maksudnya itu sementara ya. Iya, betul. Bukan yang bakalan Hyunjin gak bakalan tiba-tiba datang ke gue Iya, gitu. Iya, nggak mungkin. Sayang, nggak mungkin. Ya tiba-tiba keluar dari layar kan. Hal gitu kan nggak mungkin. Iya, betul. Jadi ya itu. Aku Emang bahagia paling banget bahagia. ketika walaupun aku kelihatannya kayak apaan sih gitu. Karena ibu aku tuh menyalurkan kebahagiaannya dengan joget-joget, nyanyi-nyanyi. Yang kadang kita apaan sih annoying gitu. Dan aku selalu gitu. Kalau dia tiba-tiba joget-joget aku kayak padahal enggak, sampai dalam hati kayak dia udah enggak selemes kemarin gitu. Karena waktu itu bener-bener gila, dia nggak bisa ngapa-ngapain loh. Bener-bener cuma di kasur doang. Bahkan cuma mau ngambil tisu aja tuh minta tolong aku. Sekarang enggak, dia udah bisa sendiri. Anjay. Ya udah ya gue tinggal. enggak bercanda. Kayak ya udah, di situ baru aku ngerasa kayak oh, berhasil kan? Tuh kan bisa gitu. Baru ngerasa oh ya. Itu sih momen aku paling bahagia karena ya itu tadi balik lagi, apapun yang udah aku lewatin, sebahagia apapun itu akan berlalu. Kalau ini masih bisa aku cherish sekarang, masih bisa aku banggakan sampai nanti ketika akhirnya dia akan pergi, semua orang akan pergi. Aku masih bisa keep ini gitu. Aku masih bisa dan aku masih punya tujuan baru ya untuk bikin dia bahagia terus. Jangan sampai dia sakit lagi. Jangan sampai dia sedih lagi. Jangan sampai amit-amit ya Tuhan. Jangan sampai gue pengangguran lagi gitu. Jangan sampai aku nggak punya kerjaan lagi karena aku mau lihat dia bahagia terus. Karena ya kalau nggak gitu aku nggak bahagia juga. Iya, betul. Karena kan itu tadi aku harus bahagia buat hidup ke depannya. Ya kalau alasan gue hidup udah nggak bahagia, mau ngapain gue gitu. Balik lagi dong gue kayak yang kemarin gitu. Istilahnya aku udah sampai balik nih ke Tuhan gitu. Aku udah mau doa lagi yang segala macam. Jadi ya udah, berarti aku harus bikin dia bahagia terus. Karena kalau enggak aku akan kehilangan kebahagiaanku. Dalam banget. Masih netes nih. Ada nggak nih yang mau disampaikan buat ibu, buat mama, dan mungkin teman-teman yang pernah nemenin kakak? Kalau buat ibu, kayak kita setiap hari ngobrol ya. Aku tuh orang yang paling anti sama word of affirmation. Aku tuh nggak bisa ngungkapin perasaan. Padahal aku penulis. Aku bisa membuat sebuah kata-kata, ya bisa. Tapi nggak bisa. Aku tuh nggak bisa banget ngeluarin perasaan aku. Sampai kayak gini nih tuh nggak bisa. Ini eksklusif, mama. Dan aku tuh bener-bener yang dia juga tahu. Aku nggak bisa yang kayak I love you, aku sayang kamu gitu, kayak nggak bisa. Bener-bener yang gitu. Iya gitu. Dek jangan lupa payung hujan loh. Iya tahu. Karena dalam hati sebenarnya tapi lucu banget. Iya, dia ngingetin aku gitu. Tapi kayak bodo amat lah gitu loh, kayak mau ditutupin aja gitu, kayak enggak gitu. Karena kalau aku mewek, dia mewek. Iya. Kan lebih dia perasa lebih banget perasa, ya. gitu. Jadi aku tuh orang yang sangat anti banget. Aku tuh dulu orang yang physical touch. Tapi setelah udah dikecewain sama banyak orang, aku nggak mau physical touch. Jadi sekarang ketika aku kayak dipegang, apaan sih? Kayak gitu. Jadi benar aku anti banget. Jadi kalau misalnya mau dibilang apa yang mau disampaikan ke dia, apa ya? Kita setiap hari ngobrol. Aku nggak punya siapa-siapa selain dia. Aku apapun itu yang aku hadapin, walaupun tadi cuma perkara macet di jalan, aku pasti cerita ke dia. Jadi kayaknya nggak ada dia yang mau kesampaikan. paling cuma ya kalau misalnya waktu itu ibu bilang makasih karena udah mau bertahan buat dia. Nangis mulu. Aku cuma mau bilang makasih udah lahirin aku. Nangis mulu. Gak apa-apa. Dilihatin lagi sama Hyunjin, kata dia cengeng banget lo gitu. Gak apa-apa. Kata dia gak apa-apa, nangis aja di depan nangis. aku. Kalau buat mama? Kalau buat mama karena dia udah nggak ada juga ya. Kan doa ini. Iya, aku doa. Paling aku cuma mau ya terima kasih juga sih. Bener-bener apapun yang dia ajarin tuh sekarang kerasa. Aku tuh sempet kemarin punya momen aku nyesel karena aku tuh ya itu tadi karena aku cuek ya. Aku nggak bisa ngungkapin perasaan aku. Setiap dia nelpon aku reject. Setiap dia berusaha buat ini aku diemin. Kalau nggak aku nggak reject deh, aku diemin gitu. Dia tadi sibuk ya, iya padahal enggak. Itu aku nyesel sekarang karena ketika aku lagi down, aku lagi stres sama masalah hidup atau kerjaan, aku udah nggak bisa telepon dia.
mau telepon siapa, nomornya juga udah ganti kali, itu udah siapa yang make gitu kan. Kayak mau ke makamnya juga nggak ngaruh, nggak akan bawa dia bangkit Nggak, iya, lagi, bisa balikin. dia nggak bisa balik lagi. Jadi nyesel banget. Aku cuma mau bilang ke mama, iya makasih, dan mah ini loh Nada sekarang udah kayak gini. Aku selalu ngerasa oh mungkin mama kecewa kali ya aku sekarang kayak gini, tapi deep down aku yakin pasti dia sebenarnya lagi bangga banget. Gila Nada sekarang Udah bisa udah sampai bisa kayak sini. gitu, udah bisa jagain ibunya, udah bisa kerja, udah bisa ngumpulin uang sendiri gitu. Aku yakin pasti sebenarnya dia bangga banget sama aku, tapi ya aku aja yang denial gitu. Enggak, paling dia juga nganggapnya apa gitu, karena dia dulu tuh suka bandingin aku sama cucunya yang lain. Aku selalu marah gitu loh. Dianya juga gengsi mau ngomong kalau dia tuh bangga sama aku. Jadi kayak Sekarang baru pasti kamu bangga ya sama aku. sering aku ledekin gitu, kayak aku sering ngeliat ke atas kayak gitu, kayak sering aku gituin. Jadi ya mama pasti di atas sana ya, walaupun dia kadang juga pasti sedih sih ngeliat aku sama ibuku. Kita masih struggling, manusia itu struggling terus setiap hari, nggak pernah berhenti. Ada aja yang aneh gitu di hidup kita gitu. Tapi aku yakin dia pasti senang banget karena aku udah bisa ngelakuin semuanya sendiri sekarang. Apa tepuk tangan sendiri? Gak apa-apa. Ini sama aku berdua. Oh iya, Kita berdua tepuk tangan. Hyunjin juga tepuk tangan dong. Katanya aku tepuk tangan dari Korea Iya, gitu. iya. Jauh Jauh ya, say. nyamperinnya juga jauh. Ini kita udah mau berakhir. Padahal masih mau ngobrol ya. Kayak Iya. kita bisa ngobrol sampai 2 hari ya. Jangan, nanti jadi 10 episode. Jangan. Bisa banyak ampun. nanti ngobrolnya. Yes. Nih Kak, ada gak sih harapan Kanada nih untuk Kanada selanjutnya, ke depannya? Karena tadi aku bilang aku tidak pernah mau mempunyai harapan Iya. dan ekspektasi. Ya, ini doa lah, ini doa. Sebenarnya simple thing adalah aku tuh cuma punya 3 sekarang. 1 ibuku. Berarti harapanku adalah aku masih mau lihat dia sampai aku bener-bener berhasil. Kalau sekarang orang bilang kamu udah berhasil, kok enggak, belum. Aku masih belum puas. Aku masih banyak banget pencapaian di luar sana. Jadi aku cuma mau ibuku lihat aku berhasil, yang bener-bener berhasil. Yang kedua, aku mau ketemu dia. Sabar ya Yunjin. Aku mau ketemu dia. Berarti kalau aku mau ketemu dia, aku harus hidup terus dong. Betul. Aku harus bekerja terus dong. Betul. Aku masih harus semangat untuk ya menemui dia gitu. Karena nemuin dia selain mahal, waktunya susah, Iya. jadi kita harus lebih semangat. Betul. Karena ya gila, gue ngeluarin duit baik banget buat lu. Tapi nggak apa-apa. Tahu nggak? Tapi nggak apa-apa. Dia yang bikin aku bahagia. Kalau lagi stres, tiba-tiba dia update IG kan kita seneng ya. Iya. Aduh ya Allah Ya sayang. ampun, gantengnya. Padahal dia cuma update foto, kata dia apaan sih gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, karena sekarang pekerjaan aku sebagai guru. Yes. Dan kemarin aku sempat sama anak-anak kelas 1 SD. Sekarang harapan aku adalah aku pengen lihat mereka nanti lulus. Amin, semoga sampai. Iya, semuanya. aku pengen lihat mereka lulus. Aku pengen lihat mereka bisa, bukan yang kemarin masih nggak bisa baca, nggak. Iya. Pokoknya kalian harus Udah bisa kalian perkalian, harus udah bisa perkalian, pembagian. sin kos. Jangan dikasih tahu sekarang, nanti mereka stres. Pokoknya aku pengen lihat mereka bisa lebih keren daripada missnya. Jadi aku harus bekerja terus, aku harus bertahan sama pekerjaan aku yang sekarang sampai nanti mereka lulus. Bukan berarti habis itu gue berhenti kerja ya. Lanjut, kau lanjut. lanjut. Cuma maksudnya ya aku pengen lihat mereka karena bener-bener mereka tuh apa ya? Mereka membunuhku dan menyembuhkanku di waktu yang bersamaan. Kayak bener-bener stres banget tau kerja, ngadepin anak kelas 1 SD, tiba-tiba nangis, tiba-tiba mimisan, tiba-tiba tantrum gitu kan. Di saat aku tuh kontrol emosinya nggak sebagus itu sebenarnya, tapi aku bisa ternyata. Itu lagi balik lagi bisa kan? Bisa gitu. kan? Nah kan. Terus ketika aku ngelihat mereka yang tadinya mereka nggak bisa baca, akhirnya waktu ujian ngerjain bisa, senengnya minta ampun, Lulus bener-bener. semua. Dan mereka tuh imut-imut, gemes-gemes gitu. Ketika kemarin akhirnya ngambil raport, mereka ngebeliin aku hadiah. Bukan hadiahnya yang aku lihat, tapi mereka inget sama aku karena mereka mau berterima kasih, Miss, kemarin udah ini gini-gini, kayak ya ampun, kayak. Dan mereka tuh tahu aku suka Stray Kids. Waktu itu sempat ada yang ngasih photocard, kayak
ya ampun kamu ingat miss kamu gitu, kayak bener-bener oh gitu loh, kayak orang yang katanya dingin ini gitu loh, kayak ternyata anak sekecil itu aja udah bisa sayang sama paham aku. ya. Iya, lo yang udah gede gak paham lo. Ya gitu, kayak harapan aku sekarang cuma mau ngelihat mereka ini. Maksudnya aku punya banyak banget temen, at the end they came and go, mereka pergi juga ujung-ujungnya. Mungkin mereka nggak kuat juga kali ya ngelihat oh temen gue struggle-nya macam-macam lah ya kayak pikirannya, gitu. Kita kan nggak tahu ya. Yes, Atau betul. mungkin ya mereka sibuk. Kalau orang kan bilangnya selalu gitu ya, mereka sibuk kali, hidupnya kan gak berputar di elu doang. Makanya aku tahu, iya makanya ya udah ujung-ujungnya aku kan punya diriku sendiri. Betul. Ya sekarang obat aku 3 ini, ya udah harapan aku adalah obat aku ini bisa tetap jadi obat terus buat aku. Amin, semoga tercapai ya. Amin. Misalkan nih Kak, dia mau kerja sama bikin skrip naskah, hubungin kemana sih? Hubungi ke 0. DM aja ya. Aku punya di Instagram, TikTok, Twitter ada, semuanya sama @_Angelika_Nada. Siap. Di Tuh situ. teman-teman, kalau misalkan kalian mau kerja sama Kanada, langsung hubungin aja Boleh ke banget. Instagramnya. Aku bisa nulis, jadi promosi. Aku bisa nulis company profile. Aku bisa nulis kemarin dokumenter juga bisa. Ngelesin bahasa Inggris juga bisa karena kebetulan sekarang guru. Mantap. Karena kebetulan guru juga. Jadi anything, atau mau curhat doang nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Udah biasa kok jadi teman curhat. Yes, langsung DM aja tuh. Boleh banget. Oke, sebelum closing nih Kak, positive coach. Positive quotes. Suka gini-gini sendiri. TikTokers banget Iya. ya. Udah tertanam gitu. Positive quotes kalau aku sih be positive. Be positive. Be positive itu bukan berarti yaudah kita pikir positif terus, enggak. Maksudnya gini, everything itu pasti ada sisi buruknya. Tapi ya udah, mungkin sebenarnya nggak kayak gitu kok, nggak semua lulu yang jelek-jelek. Dan aku tuh selalu ini, ada satu lagi, jadi ada 2 ya, dan satu lagi adalah overthinking nggak apa-apa, karena overthinking itu nantinya bakalan bikin kita mencegah menemukan suatu keburukan. Ketika kita udah mikirin nanti gue hal buruk yang terjadi gini-gini, kita udah tahu, kita udah prepare. Jadi nggak apa-apa overthinking, tapi jangan kelebihan. Jangan sampai itu nyakitin diri kamu. Jangan sampai itu membunuh pikiran kamu sendiri. Sesuai lah porsi. Iya, betul banget. Gak apa-apa kok overthinking kayak yang ngelamun gitu, kayak besok gue makan apa ya, kalau misalnya makan tempe kayak nggak enak deh gitu, kayak gitu. Tapi jangan sampai apa gue bunuh orang aja biar gue bisa makan, enggak, jangan sampai kayak gitu. Itu udah serem ya Itu guys. udah serem. Serem. Atau maling ayam. Ya, jangan sampai kayak gitu. Jadi overthinking sampai kan kita sendiri yang tahu diri kita. Jadi ketika kita udah tahu overthinking gue udah kelebihan nih, ini udah nggak sehat nih, berhenti. Cari cara lain buat ya udah pikirin lu yang lain, baru balik lagi. Oh iya ya, kalau rencana gue nggak berhasil, gue bisa kok ngelakuin hal lain gitu. Gini aja lah masih banyak hal. Betul itu. By the way, kayak kita harus foto dulu nggak sih? Boleh. Dari ini ada sesuatu kenang-kenangan dari aku. Thank you. Dan sobat Nadir. Lucu nggak? Terima kasih, lucu banget. Wajib pakai ya? Pasti. Di pub. Oke. Pub apa? Nggak, pasti nanti aku foto, aku masukin story. Aku pakai buat jalan-jalan. Asik. Thank you ya udah Aku ngeluangin juga waktunya nih. terima kasih banyak. Curhat cerita. Terima kasih banyak Nadir, dan terima kasih banyak Rira udah mau dengerin aku yang selama ini selalu memendam ini, yang akhirnya semua Selama ini ketahan ya. Kata orang kuat banget tuh, enggak kan? Sebenarnya ada Sebenarnya lah enggak. guys. Karena pasti teman-teman aku tuh bilangnya, ya elah lu bahagia, lu makan enak. Kuat makan enak. Itu yang gue liatin. Aslinya Itu konsumsi Instagram first. betul. Nggak tahu second, nggak tahu third. Nggak tahu ininya close friend-nya. Siap, oke. Oke Sobat Nadir, terima kasih yang telah menonton episode hari ini. Semoga bisa bermanfaat dan memotivasi kalian semua. Gue Rira, jangan lupa like, comment, subscribe, share, dan nyalain lonceng biar gak ketinggalan episode selanjutnya. See you. Hey kawan, apa kabar?
Kembali lagi bersama Nira